Ya pemirsa, lebih kurang 30 menit dari Kota Siak akhirnya saya sampai di Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, yakni di kebun salak madu yang ada di sini. Nah, katanya di sini kita bisa berwisata sambil memanen salak madu dan juga bisa mencicipi, kemudian kita bisa membawanya pulang, tentunya kita beli di sini. Nah, ada apa saja ya di sini? Yuk tetap ikuti saya. Liburan gak harus mahal dan jauh. Di Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, atau lebih dikenal kilometer 65 Abdeling 10, ada kebun salak madu hasil budidaya petani di sini sejak puluhan tahun lalu. Selamat datang, Mbak. Oke, Assalamualaikum Bapak. Iya, akhirnya saya sampai di kebun salak madu yang ada di Banjar Seminai ini, Iya, di Dayun. betul, Mbak, betul. Oke, boleh langsung ajak saya nih Pak ke dalam kebunnya. Silakan. Oke, saya baik, antar. yuk. Tapi hati-hati ya, Mbak, banyak durinya. Oke, kita hati-hati, harus banyak duri ya di sini ternyata. Silakan, Mbak, silakan. Oke. Nah, ini kebun salak madu ya, Pak ya. Nah, ini kebetulan Mbak sini lagi musim ini, Mbak. Lagi musim panennya. Iya. Oh, Nah, tengok begitu. tuh. Udah mulai pada masak ya kan? Iya, banyak nih, Pak. Sepertinya di sini ada berapa batang nih, Pak? Kebun salaknya. 1.500-an, Mbak. Ada 1.500 batang. Nah, berapa luasnya nih, Pak? Kalau ini 1/4 hektaran, Mbak. 1/4 hektar ada 1.500 Iya, batang. agak rapat nanamnya, jadi populasi batangnya banyak. Gitu ya. Iya. Nah, sepertinya buahnya juga sudah banyak sekali ini, Pak. Memang musim panennya. Pak, ini kan 1/4 hektar salak madunya nih. Ada 1.500 salak madu. Sepertinya saya melihat di sini ada yang kecil terus ada yang besar. Itu gimana tuh, Pak? Iya, di betul, sini? Pak. Memang ini ya sama madunya, tapi ada dua varietas nih. Ada soka sama rantai. Ada soka dan rantai. Iya. Sama-sama salak madu dan manis. Sama, tapi Oke. memang ada sedikit keunggulan dan kekurangan. Kalau soka itu dua besar ya kan, cerah, warnanya cerah, tapi bijinya agak besar. Tapi kalau yang rantai itu memang agak kecil, tapi dagingnya tebal gitu. Tapi kalau rasanya sama aja, Mbak. Sama manis. Ya, tetap manis. Tetap manis Kalau ya. yang belum pernah makan salak madu ya nggak ada perbedaannya. Iya. Sama aja. Iya. Jadi kita datang sini bisa berwisata sambil sini bisa langsung panen, begitu Pak? Bisa langsung panen. Kita langsung panen nih. Iya, langsung salaknya. panen. Kita panen yang rantai. Nah, contohnya itu yang udah masak itu kan nampaknya cerah kan, kulitnya ya kan, nampak cerah. Untuk yang Jadi, cerah. Untuk di sabit pun dia udah rontok. Oke Pak, ini kita sudah panen salak madu yang rantai, yang kecil-kecil ya. Nah, nanti kita akan panen lagi yang soka. Oke. Ya, kita sepertinya kita harus ke sini hati-hati karena berduri. Iya, betul Mbak. Berduri, ya harus hati-hati juga kan. Banyak ranjau, Mbak. Iya, tapi kalau kita mau wisata ke sini, apakah kita boleh juga nih Pak ikut memanennya, menengoknya aja boleh kayak apa? Melihat aja boleh. Tapi untuk memanennya tetap sama Pak Mukadi. Mukadi ya. Oke. Gitu. Tapi itu tadi, Mbak, boleh ikut tapi tidak boleh metik sendiri, Mbak. Oh iya, berarti kita bisa ikut melihat, tapi kita tidak bisa metik sendiri. Karena yang cuma tahu cuma Pak petaninya nih, Pak Mukadi ya. Masalahnya kalau pengunjung kan belum tahu mana yang masak, mana yang belum. Nanti takutnya keliru, yang belum masak yang dipetik kan gitu. Iya. Nah, Mbak, ini yang udah panen. Udah kita panen. Mari kita cicipi. Kita cicipi ya, Pak ya. Manis apa enggak? Manis apa enggak, bener nih. Kalau enggak manis, pembeli enggak usah dibayar. Oh, benar. Oke, sekarang kita cicipi. Oke, kita cicipi salak madunya. Kayak apa kan gitu. Siapa sangka, kebun salak ini bisa jadi tempat wisata menarik dan juga edukatif.
Nggak hanya bisa menikmati suasana alam sambil mencicipi langsung buah salak manis dan segar ini, tapi juga bisa belajar langsung, terutama bagi anak-anak dengan mengenalkan manfaat buah salak, bagaimana proses menanam, merawat, hingga memanen buah salak. Oke, kita sudah panen, terus kita duduk di pondok Iya. untuk cicipi Nah, salak madunya. Silakan Manis duduk di apa pondok, enggak? Oke, kita cicipi Mbak. boleh. Bener manis apa enggak? Ya. Nah ini kita bersihkan dulu Mbak ya, biar durinya nggak ngenain tangan. Oke, Nah, kita goyang dulu. Kalau panennya banyak, ada alatnya sendiri Mbak di atas Ya. Mbak untuk bersihinnya itu. oke. Kita mau Ini. cicipi dulu nih. Nah, kita cicipi. Oke. Yuk Pak, kita sama-sama Silakan. duduk di sini. Enggak. Oke, taruh di bawah aja. Kita bantu buka Mbak. Boleh. Ini rahasia ya, kalau bagi pemirsa yang mau ingin tahu cara buka salak yang benar, tolong kesini. Langsung diajarin nih sama si bapaknya. Diajari, Iya. biar nggak kena duri tangannya. Nah, ini Mbak, Ini tadi salak madu yang suka ini Mbak. yang soka. Iya. Oke, ini salak madu soka, Nah. kita cobain. Unggulannya dia besar-besar. Ya, dia punya keunggulan besar, cerah buahnya warnanya. besar dan warnanya cerah. Iya. Tapi kita cobain dulu. Agak lebih tipis ya Pak ya, Iya. ininya, kulitnya. Iya, Hmm. cerah warnanya. Ya. Gimana Mbak? Salak Manis madu nggak, yang Mbak? memang manis, madu, manis. Memang manis. Jadi pemirsa yang mau wisata ke sini mau makan salak, mau cicipi salak madu, di sini memang salaknya manis dan kalau salak soka ini sepertinya seperti salak biasa besarnya, Iya. tapi dia manis Iya. gitu. Rasanya lain pokoknya. Boleh Pak cobain yang salak rantai Pak, yang salak rantai Ini boleh. Sebenarnya nggak terlalu jauh, iya kan? Perbedaannya nggak terlalu jauh. Tapi lebih kecil dia. Tapi cuman agak kecil. Tapi kalau mengenai rasanya, tetap sama saja manisnya. Nah, silakan Oke. Mbak. Nah ini salak rantai. Nah, Hmm. yang mana satunya lagi? Bentar saya habisin dulu. Nah kalau salak rantai ini dia bentuknya lebih kecil. Kulitnya agak mirip sih, cuma agak lebih tebal ya Pak ya? Iya. Iya nggak sih Pak? Bener ya saya ya? Dagingnya lebih tebal. Nah dan dagingnya juga lebih tebal nih Iya. kayaknya nih. Tebal. Rasanya Mbak? juga manis Nah, gitu. itulah. Rasanya juga manis. Dan bagi pemirsa yang ada dimanapun harus nih datang di ke Banjar Seminai di kebun salak madunya Pak Mukadi ya. Iya. betul. Jadi harus nyobain cicipi ini dan bisa juga bawa pulang nih salak madunya. Ini rasanya manis. Bapak cobain dong. Mungkin bapaknya Iya. udah keseringan Kalau makan salak madu. Saya tiap hari makan Mbak. Nggak bosan, malah Iya. kecanduan. Untuk saya juga mau nanya nih Pak, untuk manfaatnya sendiri. Salak ini kan pasti ada manfaatnya nih Pak. Seperti apa Pak? Oh banyak manfaatnya Mbak. Bisa untuk bantu pencernaan juga, dan gitu. Nah, vitamin C-nya juga sangat tinggi, jadi sangat bagus untuk kesehatan kita. Dan apa yang ada varietas lagi itu yang gading itu bisa untuk diabetes, menurunkan diabetes. Oke. Iya. Berarti kita di sini selain bisa berwisata, mencicipi salak madu, kita juga bisa belajar ya pastinya Pak di sini untuk budidaya salak juga. Iya, Begitu? bisa. Jadi bagi pemirsa yang ingin budidaya salak, para petani yang ini pemula ingin budidaya salak, silahkan datang ke sini. Jadi Kita selain- bisa sharing. Berwisata ke kebun salak madu ini, Anda juga bisa menemukan spot foto menarik loh. Banyaknya buah salak yang siap dipanen dan tiap lorong kebun salak bisa dijadikan tempat foto bersama keluarga. Puas mencicipi buah salak madu yang rasa manis dan segarnya bikin ketagihan ini, sepertinya harus membawa pulang buah salak langsung dari kebun yang sudah dipanen untuk oleh-oleh. Dengan harga yang cukup terjangkau, 1 kilogram buah salak hanya Rp20.000 saja. Nah, untuk yang ingin mencoba budidaya salak, kebun salak madu juga menyediakan bibit salak madu yang dijual Rp100.000 untuk 1 bibit salak. Udah panen ini sekarang pembersihan buahnya. Biar duri-durinya hilang. Setelah nanti bersih baru di packing.
Mudah aja. Jadi ini tahap terakhir kita mau bersihkan dulu salaknya ya Pak. Iya. Boleh saya cobain ya Oh, Pak? silakan, Cara monggo. bersihkannya ya. Iya. Oke, gini ya Pak. Ya, goyang aja. Oke. Jadi pemirsa nanti ini setelah dibersihkan baru kita packing, langsung dimasukkan dalam kemasannya, siap dikonsumsi begitu. Jadi ini duri-durinya yang Udah hilang. di pinggir-pinggir ini udah gugur, udah ke bawah sama pasir-pasir. Dan Udah nampak bersih, mengkilat. sudah bisa dikonsumsi maksudnya begitu ya Pak ya? Iya, Sudah bisa di iya. packing juga. Bisa di packing. Nah, tunggu apa lagi? Mau nyari wisata yang beda dari biasanya? Mengisi waktu liburan tiba, kebun salak madu ini bisa jadi pilihan. Yang buka setiap hari, mulai dari pagi hingga sore hari, dan akan dipandu langsung sama petani salaknya. Belajar, jalan-jalan, dan makan buah salak segar, semua bisa didapat di sini. Oke, udah selesai ya Pak packing-packingnya? Iya udah, ini Mbak udah Oke, siap. saya mau pulang lagi nih Pak. Udah Oke, selesai wisata di sini. Iya, saya kemasnya Mbak. Ya. Oke Pak. Terima Ini, Mbak. kasih Pak. Sampai jumpa Sama-sama lagi ya Mbak. Pak ya. Iya. Mudah-mudahan jangan kapok ke sini ya Mbak. Siap. Pokoknya di sini salak madunya manis-manis, mantap nih Terima Pak kasih. salaknya. Terima Oke Pak kasih. ya. Ya pemirsa, setelah puas berkeliling di kebun salak madu Banjar Seminai, Kecamatan Dayun ini, saya bisa melihat langsung cara memanen salak madu dan juga menikmati langsung dari pohonnya salak yang manis sekali rasanya. Dan tentunya saya juga membawa ini nih 2 kilo salak madu yang harganya 1 kilo cuma 20.000 saja. Dan di sini ada spot-spot foto menarik loh pemirsa. Anda juga bisa langsung ke sini bagi Anda yang ingin menikmati wisata dan juga menikmati salak madu langsung dari pohonnya, datang ke Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun ini. Saya Cahya Ici, Muhammad Irfan Sahmizo melaporkan.